Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan firman-firman Allah, mentadabburi, merenungi firman-firman Allah. Itulah kewajiban kita. Dengan mentadabburi akan ada faham, dengan faham ada amal. Kita masih di surat Yusuf. Sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf, Aziz dan Imra'atu Aziz. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini ayat ada hubungannya dengan sebelumnya tentang Imra'atu Aziz. Yang sebelumnya, di saat Sayyidina Yusuf dipanggil oleh raja, kemudian meminta agar dikelirkan dulu permasalahannya, isu yang selama ini tersebar tentang Nabi Yusuf. Dengan bahasa yang halus, Nabi Yusuf tidak menuduh, tidak menjerumuskan, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan Imra'atu Aziz dan Aziznya, hanya mengatakan tentang wanita-wanita, suruh menanyakan kenapa wanita-wanita yang berkumpul saat itu memotong jari jemari mereka. Lalu raja bertanya kepada mereka, maka di balik pertanyaan raja ini akan terungkap kebenaran, dan Imra'atu Aziz pun hadir saat itu dengan keinsyafannya bahasanya ini bukan Yusuf yang salah, tapi aku yang menggodanya. Maka di saat setelah mendengar itu, Nabi Yusuf mau datang dalam keadaan sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ rupanya, orang menginsafi kebenaran adalah muqaddimah kemuliaan. Imra'atu Aziz adalah, kalau kita lihat sejarah pertamanya adalah buruk, menggoda. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang insaf. Dan memang tidak sempat melakukan apapun dengan Nabi Yusuf. Hanya mau menghendaki, mau melakukannya dan tidak terjadi apa-apa. Nabi Yusuf terjaga karena seorang Nabi maksum. Bahkan sebab dikatakan waktu itu sudah jadi Nabi. Ada yang mengatakan belum jadi Nabi, akan tapi kebanyakan ulama mengatakan biarpun belum jadi Nabi, para calon-calon Nabi pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai di saat wanita-wanita didatangkan oleh raja Al-Malik, Imra'atu Aziz juga ikut datang menyaksikannya. Dan Imra'atu Aziz yang paling lantang bersuara bahwasanya Yusuf tidak salah. Tapi itu adalah aku. Sepanjang Yusuf di penjara bertahun-tahun, aku pun tidak terus menyebarkan isu tentang kejelekan Yusuf. Lam akhun, dikatakan, anni lam akhunhu, aku tidak akan khianat. Maksudnya apa? Bukan di saat Yusuf masuk penjara lalu aku menyebarkan fitnah, tidak. Itu murni adalah dari saya. Itu adalah tipu daya, artinya godaanku. Aku yang menggoda Yusuf. Aku manusia biasa, lalu inilah wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i. Ini adalah omongan Imra'atu Aziz yang disebut dengan Zulaikhah sebagian riwayat. Itu adalah perilakuku yang menggoda Yusuf itu. Aku nuruti hawa nafsuku. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku sekarang sudah tahu aku tidak akan membebaskan hawa nafsuku. Aku tidak percaya dengan hawa nafsuku. Sebab innan nafsa la'ammaratum bis-su'i, sebab hawa nafsu terus menerus mengajak. Bukan sekedar mengajak sekali lalu berakhir dan berhenti, tidak, tapi ammarah. Mengajak dan mengajak bis-su'i, untuk melakukan kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali ma di sini para ahli tafsir memaknai man. Illa ma rahima rabbi, maka sebagian ahli lughah mengatakan man itu ada digunakan juga untuk
yang tidak berakal, dan ma juga kadang digunakan untuk yang berakal. Seperti hum sendiri kadang digunakan untuk berakal, kadang juga untuk yang tidak berakal. Ini adalah dalam bahasa. Kalau dalam surat Yusuf juga ini kan dalam masalah bahasa banyak. Ra'aituhum li sajidin. Hum di sini kan apakah nujum, apakah ikhwatu Yusuf, tapi pakai hum. Hum sajidin, hum. Kalau dikatakan kepada nujum, iya memang nujum. Kalau bahkan kepada nujum, karena tidak nujum, kayak menjadi hum. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bintang-bintang itu sujud. Hum. Padahal mereka adalah bintang-bintang. Bahasa itu luas sekali. Cuman umumnya adalah hum untuk yang berakal. Seperti hanya man untuk berakal, tapi ma digunakan tidak berakal. Tapi di sini dipakai. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan akulah termasuk yang mendapatkan orang kasih sayang. Karena dijaga oleh Allah, dengan Allah menjaga Yusuf, maka Imra'atu Aziz pun ikut terjaga. Bicara tentang hawa nafsu, ada mungkin pertanyaan. Antara godaan setan, waswas syaitan, dengan hawa nafsu. Yang dikatakan nafsu itu akhbath min sab'ina syaitan, lebih dahsyat lagi kecilnya hawa nafsu itu yang menggoda kita, lebih kecil daripada 70 syaitan. Dan memang betul kalau pencuri itu dari luar rumah bisa dipantau dengan CCTV sama security, tapi kalau pencuri di dalam rumah sendiri, ini adalah merepotkan. Yang sangat tahu kapan tidur bangunnya tuan rumah, dan di mana menyimpan barang berharganya, dan kapan waktu tepat untuk mencurinya, karena di dalam rumah. Maka hawa nafsu itu musuh di dalam diri kita, yang berada dalam diri kita itu lebih ruwet, lebih susah. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya itu membuat aqabah, tingkatan-tingkatan bagaimana kita bisa lolos dari hawa nafsu. Cukup panjang ceritanya Imam Ghazali di saat mengajari kita untuk membebaskan diri kita dari hawa nafsu yang ammarah. Ammarah itu tidak hanya kalau setan menyuruh. Nah, maka misalnya menyuruh, kalau hawa nafsu terus-menerus menyuruh. Ada pertanyaan bagaimana sih bedanya antara hawa nafsu dengan syaitan? Kalau syaitan itu punya tujuan, yang penting masuk neraka, anak Adam ini, sama saya. Terserah masuk pintu manapun. Sehingga kalau setan itu mengajak hamba Allah melakukan kejahatan, kalau gagal sama setan dibawa ke kejahatan yang lain. Yang penting pokoknya jahat deh. Itu setan. Tapi kalau hawa nafsu, di saat mengajak jahat dengan satu kejahatan, biarpun bagaimana oleh hawa nafsu ditarik lagi. Naudzubillah, orang pengen zina, orang pengen terus, sudah kemana balik lagi, masalah balik lagi. Itu berarti hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu terus fokus kepada kejahatan itu, gagal balik lagi, ke sana balik lagi. Tapi kalau setan tidak. Gagal masuk dosa ini oleh setan, masih banyak pintu dosa untuk berteman denganku, hai hamba Allah. Ayo dibawa ke yang lainnya, begitu. Sehingga hawa nafsu itu punya perintah yang terus menerus. Ammarah itu isyarat, ammarah terus dibawa ke tempat kejahatan tersebut. Sehingga jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Bahkan segala kebaikan di atas kebaikan adalah kalau kita mampu memerangi hawa nafsu. Jihadun nafs. Sehingga ilmu membersihkan hati, ilmu tasawwuf itu adalah ilmu tahdzib. Bagaimana menundukkan hawa nafsu kita ini. Baik. Ubarri'un nafsi innan nafsal amaratun bisu. Hawa nafsu ini selalu mengajak kepada kejelekan. Siapapun dari kita, tidak boleh kita merasa bebas ini. Dan ini berlaku untuk siapapun, bukan saja Imra'atu Aziz atau Zulaikhah, tidak. Kita pun harus berkata wa ma ubarri'un nafsi, jangan merasa bebas. Bahkan hendaknya kita senantiasa terus-menerus tanpa henti menuduh hawa nafsu kita. Bahkan di saat ingin melakukan kebaikan, jangan-jangan dicampuri oleh hawa nafsu untuk melakukan kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Dia sendiri yang membungkusnya, hawa nafsunya. Ini adalah maka jihad yang paling dahsyat. Hawa nafsu di dalam diri kita. Illa ma rahima rabbi, kecuali mendapatkan orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allahumma arhamna. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, agar kami tidak terjerumus, terperosok
dengan hawa nafsu, bersama hawa nafsu kami ya Allah. Dan berat memerangi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu sudah disenangi oleh diri sendiri. Ada syahwat, ada senang untuk melakukannya. Khufatil jannatu bil syahwat, khuf bil makarih. Kalau jannah hufat bil makarih. Kalau surga itu adalah zahirnya itu kayak enggak suruh sholat, suruh ini bagi yang ngapain. Tapi di neraka zina bebas, ngapain saja, melampiaskan hawa nafsu. Itu zahirnya adalah seperti syahwat, tapi pada akhirnya bikin mereka gelisah, bikin mereka sakit, berikan. Sebab tidak ada yang seindah apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada keinsyafan daripada Imra'atu Aziz Zulaikhah, mengakui bahasanya itu adalah ulahku, bukan ulah Yusuf. Yusuf tidak salah. Dan aku pun tahu hawa nafsuku yang menggodaku. Dan mulai detik ini juga aku akan pastikan, aku tidak akan merasa terbebas dengan godaan hawa nafsu. Dan tidak ada yang terbebas kecuali mendapatkan kasih sayang dari Allah. Berharap kepada Allah, inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh Tuhanku Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Imam Suyuti mengisahkan, termasuk riwayat Suyuti. Berarti pendapat Suyuti juga, karena waktu meriwayatkan, Imam Suyuti tidak memberikan ta'liq, tidak memberikan komentar bahwasanya Imra'atu Aziz itu nanti setelah ditinggal oleh Aziz yang diberi nama yang namanya Zulaikhah. Setelah Aziznya suaminya meninggal dunia, kemudian oleh raja Nabi Yusuf ditempatkan di tempat yang pernah ditempati oleh Aziz, dan rupanya sekaligus dalam riwayat ini tentunya menikahi Zulaikhah, dan ruh Zulaikhah menjadi wanita yang sangat soleh, wanita yang baik. Maka jika betul begitu kisahnya, maka doanya sebagian ustadz ya nggak salah, Allahumma majma' bainahuma kama jama'ta baina Yusuf wa Zulaikhah. Nah, jadi kalau memang Zulaikhah betul dinikahi oleh Nabi Yusuf, sebagian mengatakan riwayat itu adalah tidak ada riwayat yang pasti bahwasanya Zulaikhah adalah dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang jelas Zulaikhah adalah tobat dan diampuni oleh Allah. Subhanallah ya, yang berada dalam kubang kehinaan jika ternyata masih punya kebaikan dengan orang yang dicintai Allah pun pada akhirnya akan ketarik kepada kebaikannya. Nabi Yusuf seorang nabi, maka begitu sebaliknya. Kalau ada orang punya kejahatan, kebencian kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka ujung-ujungnya akan adalah kebusukan bagi dia. Maka kami ingatkan, hendaknya waspada semuanya, jangan memusuhi orang-orang yang kita duga dia adalah dicintai oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Kalau Imam Ghazali menyebutkan luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Jangan ngomongin, jangan gunjing, jangan ini, masmumah. Akan jadi racun buat kita, bencana, petaka buat kita. Tapi begitu sebaliknya Zulaikhah dengan keinsafannya, atau Imra'atu Aziz yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, Imra'atu Aziz, supaya tidak masuk khilaf, nggak ada Zulaikhah, ada mengatakan begitu. Imra'atu Aziz adalah dengan keinsafannya, mengakui kesalahannya, tidak mau orang lain menjadi terfitnah oleh dia atau masuk tercemar namanya oleh dia, padahal yang salah dia. Dia mengakui ternyata dengan insaf pengakuan tersebut untuk membebaskan orang lain yang terzalimi. Subhanallah. Maka kami himbau kepada siapapun yang hari ini, detik ini merasa pernah berbuat zalim, bukan dosa pribadi ya. Zalim, dosa pribadi, naudzubillah. Kalau dosa pribadi, melakukan dosa pribadi antara kita dengan Allah, sebaiknya ditutup. Tapi ini kisahnya si Imra'atu Aziz ini sudah awal-awalnya mulai menfitnah. Di saat kepergok sama suaminya mengatakan Yusuf yang berbuat kepada saya, ini kan fitnah. Dibalik sama dia, bukan Yusuf tapi aku. Makanya hari ini pun siapapun yang pernah berbuat salah, berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah, maka hendaknya tarik dan siap untuk mendapatkan risiko kalau kita ingin selamat. Apalagi jika hamba Allah ini adalah orang-orang terkasih, ulama-ulama, tokoh-tokoh. Kalau berbuat zalim, na'udzubillah, tinggal nunggu bencana yang akan Allah kirim kepada orang-orang tersebut. Maka kami himbau kepada siapapun yang pernah punya kezaliman kepada orang-orang yang kita duga dia adalah dekat kepada Allah. Bahkan
Biarpun orang biasa nggak boleh kita berbuat zalim. Ada hukumannya, ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keinsafannya lihat Allah akan beri pengampunan. Inna rabbi ghafurur rahim, karena sesungguhnya Tuhanku Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Wa qala al-maliku, setelah mendengar pengakuan Imra'atu Aziz bahwasanya laki-laki yang namanya Yusuf adalah bukan orang biasa, namanya sudah harum tersebar, lahir batinnya harum, masyhur dengan kegantengannya, masyhur dengan akhlaknya, masyhur dengan kebijakannya, masyhur dengan kepandaiannya, masyhur dengan takwil mimpinya. Maka setelah mendengar itu, ini permintaan Yusuf kan itu, si raja ini agar memanggil wanita-wanita itu permintaan Yusuf. Yusuf tidak akan datang kecuali beresin dulu dong namanya. Setelah sang raja puas dengan jawaban wanita-wanita tersebut, termasuk jawaban dari Imra'atu Aziz, waqala, maka al-maliku, sang raja berkata, ini Fir'aunnya. Jadi Fir'aunnya Yusuf Muslim, Fir'aun Musa kafir. Ini kan raja-raja Mesir. Dan Fir'aun itu ada banyak. Imam Mujahid mengatakan Fir'aun Musa kafir wa Fir'aun Yusuf aslam aman. Ini Fir'aun dan Yusuf beriman. Raja beriman. Qala al-maliku, sang raja berkata, "U'tuni bihi." Datangkan dengan Yusuf sudah. Datangkan Yusuf ke sini sudah beres. Bilang ke Yusuf, apa yang diminta sudah aku penuhi, suruh datang ke sini. Astakhlishu, aku akan khususkan dia li nafsi, untukku sendiri. Maksudnya nggak boleh khidmah ke siapapun, nggak balik ke Aziz, tidak balik ke siapa, aku yang akan ambil Yusuf. Ini terus Allah angkat dari dimasukkan ke sumur, direndahkan, terangkat terus. Semula diangkat oleh Aziz, bawahannya Malik. Sekarang langsung diambil, panggil sendiri oleh Malik. Bukan bawahnya Aziz lagi, bawahnya. Jadi diambil oleh Malik, sang raja, orang tertinggi di tempat itu di Mesir. Bahkan dia kata, astakhlishu, aku akan spesialkan dia untukku. Nggak boleh yang lain yang ambil dia. Karena tahu dia orang baik. Aku akan jadikan orang khusus yang akan aku mintai pendapat urusan negara ini. Aku mintai pendapat urusan ketentraman bangsa ini. Falamma kallamahu, tatkala berbicara, ngobrol dengan Nabi Yusuf, akhirnya datang, ya ngobrol, sudah ketemu Malik. Falamma kallamahu, tatkala mengajak bicara dengannya, qala, berkatalah sang raja, innakal yawma ladaina makinun aminun. Engkau wahai Yusuf, al-yawm, hari ini aku kokohkan, ladaina, di hadapanku, engkau adalah makin, orang yang punya makanah, orang punya posisi kuat. Makanah, makin, posisi, makanah, posisi. Tapi pakai makin, posisi yang kuat, tidak ada yang bisa menggoyangmu, dia asal menggoncangmu, tidak. Posisi kuat. Dan amin, akan menjadi orang yang mendapatkan amanat besar di kerajaan ini. Muqaddimah untuk jadi raja. Qala, Nabi Yusuf berkata, karena Nabi Yusuf yang pernah menakwili mimpinya raja. Karena untuk menyelamatkan bangsa ini ada dipikir nih, ekonomi. Ini mikir ekonomi. Karena masih ingat bahasanya 7 tahun akan ada panen besar, 7 tahun akan menjadi kering, setelah itu akan kembali kepada normal. Maka Nabi Yusuf tahu, ingat itu. Wah, ini kalau memang saya diberi makanah, posisi yang tinggi, saya harus punya kekuatan untuk ngurusi. Jangan sampai nanti hasil panennya dihambur-hamburkan, giliran masa paceklik nggak ada yang dimakan, nggak bisa. Maka ingat Nabi qala ja'alni ala khazainil ardi. Berikan aku kepercayaan untuk menjaga kekayaan bumi ini semuanya. Ambil yang terpenting. Menteri apa ini? Menteri kekayaan ini. Jadi
Karena dia akan mengatur nanti berjalanannya. Harus menimbun, harus begini. Kalau yang lainnya khawatir. Ij'alni ala khazainil ardi. Kalau begitu ya Raja, tempatkan aku sebagai orang yang punya posisi menjaga khazain ini, yang bisa pos-pos tempat kekayaan di negeri ini. Khazain itu kayak khizanah, tempat menampung. Maksudnya tempat-tempat, jadikan aku yang akan menguasai, ngurusi tempat-tempat penting dalam urusan ekonomi di negeri ini. Inni hafidun alimun, sungguh aku adalah yakin aku bisa menjaga. Alimun, saya punya ilmunya dalam hal ini. Nabi Yusuf dengan wahyu tentunya itu semuanya. Kalau kita mengatakan ini alimun hafidun, ya sombong. Alimun hafidun. Sebagian yang orang yang salah faham memahami makna ini loh dalilnya orang boleh minta kekuasaan. Nih lihat, Yusuf aja minta. Ente bukan Nabi Yusuf, Pak. Ente dengan wahyu ilham enggak? Ilhamnya iblis kan, minta jadi presiden, minta jadi bupati, jadi gubernur. Beda. Ini wahyu mengatakan begini ya. Kadang-kadang membawa-bawa. Boleh minta kekuasaan. Kekuasaan kalau minta jangan dikasih. Jadi begitu. Kalau siapapun yang jadi ya kita doakan begitu kan. Itu muslim yang udah. Siapapun yang jadi pemimpin ya kita doain semoga Allah memberikan hidayah dan sebagainya, Allah bimbingan seterusnya. Ini kadang-kadang membawa ayat ini untuk mengatakan ini dalil yang bahasanya boleh kita minta. Bahkan kalau lu bayar nggak bisa begitu. Ini Nabi Yusuf yang mengatakan. Inni hafidun alimun. Kenapa? Nabi Yusuf memberitahu dengan wahyu tentunya, memberitahu bahwasanya akulah. Bahkan bagi Nabi Yusuf untuk ngurusi bagian ini adalah fardu ain. Nggak boleh tidak. Karena beliaunya tahu. Dengan takwil mimpinya juga tahu apa yang akan terjadi. Harus ditangani oleh orang yang mengerti. Kalau tidak salah berantakan rakyat, bukan kefakiran 7 tahun. Tambah di masa yang seharusnya sejahtera, fakir juga. Maka setelah itu diatur Nabi Yusuf. Tidak ada paceklik yang sesungguhnya. Karena apa? Di masa paceklik sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf. Nanti insya Allah kisah selanjutnya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alimun. Wa kadzalika, begitulah. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Wa kadzalika, begitulah. Maka begitulah. Makanna, aku tempatkan Yusuf. Li Yusuf, untuk Yusuf, fil ardi, di bumi. Aku tempatkan Yusuf, makanna, tamkinnya nih, makannya aku tempatkan dengan kuat, maksudnya dengan kekuatan, dengan kebijakan, dengan pengaruhnya, dengan artinya kalau sudah makanna itu bukan sekedar diletakkan di bumi, tidak, bisa berbuat apa saja di bumi tersebut. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, bisa berbuat, bisa menyiapkan dirinya untuk melakukan apa saja. Posisinya sudah tinggi. Sebentar lagi jadi raja dia. Jadi bisa berbuat apa saja di Mesir saat itu. Haitsu yasha, sesuka hatinya. Buah dari apa ini? Allah memilih Nabi Yusuf sebagai orang yang ini terangkat derajatnya setelah mendapatkan ujian-ujian. Bagi ahli iman hendaknya pun punya keyakinan yang kuat, tidak ada ujian yang Allah berikan kepada hamba yang beriman kecuali karena Allah ingin mengangkatnya. Kita saat ini adalah sibuk dengan corona, dengan wabah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tabah dia akan mendapatkan kejayaan. Biarpun dia mati, matinya mati syahid, karena mati dalam keadaan pasrah, nerima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, tidak marah dengan nasibnya. Dipuji oleh Allah sakit, maka dia sabar, tabah, mati syahid, nerima mulia. Yang sabar hidup, dialah juga akan memetik kebaikan di dunia sebelum di akhirat, seperti yang ditemui Nabi Yusuf.
Nusibu bi rahmatina man nasya. Akan mendapatkan, aku akan beri rahmatku siapapun yang kami kehendaki. Maksudnya siapapun yang Allah kehendaki untuk rahmat, ya cuman spesial kepada orang-orang khusus tadi yang diuji itu mendapatkan yang lebih dulu, lebih utama. Karena wala nudhi'u ajral muhsinin, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan untuk memberikan pahala kebaikan kepada siapapun yang berbuat baik. Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada siapapun yang berbuat baik. Yusuf berbuat baik apa? Mungkin ada bertanya begitu. Dari awal di penjara, dimasukkan sumur, nggak berbuat baik. Sampai masuk rumah Aziz, kemudian berbuatan baik apa? Mungkin ada berkata begitu. Kebaikan ada yang terlihat, ada zahir, ada yang batin. Kebaikan Yusuf adalah di dalam hatinya tidak marah dengan saudaranya, tidak mengungkit saudaranya, tidak dendam dengan saudaranya, tidak. Itu kebaikannya, dan Allah tidak sia-siakan itu semuanya. Kebaikan Yusuf. Bahkan terlihat lagi bahasa Yusuf tidak dendam sama sekali. Saudaranya dipanggil, dimuliakan nanti. Dimuliakan saudaranya. Allah akan berikan kepada mereka segala kebaikan. Siapapun yang berbuat baik akan Allah balas dengan kebaikan. Kebaikan maknanya luas. Ada kebaikan yang Allah, maka jangan ragu berbuat baik karena Allah. Kalau kita berbuat baik karena Allah, akan Allah kembalikan dengan kebaikan. Bisa jadi kebaikan untuk kita saat ini di dunia, bisa saja kebaikan itu diberikan untuk keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita. Bisa jadi kebahagiaan itu adalah kita petik nanti di akhirat. Yang penting kalau kebaikan sudah dilakukan seorang hamba karena Allah, Allah yang maha murah, yang tidak pernah ingkar janji, yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang pernah Allah janjikan. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan betul Nabi Yusuf dengan kebaikannya dibalas oleh Allah menjadi raja, orang tertinggi di Mesir, mulia, diangkat, dipilih oleh raja sebagai kepercayaannya hingga pada akhirnya menguasai Mesir. Disitulah nanti dakwah, dan raja masuk Islam di tangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Raja sendiri masuk Islam di tangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Mujahid bahwasanya Fir'aunu Yusuf aslam wa Fir'aunu Musa kafar. Nabi Yusuf diberi oleh Allah kejayaan di dunia. Subhanallah. Itulah buah daripada kebaikan yang dilakukan seorang hamba karena Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Tapi hendaknya harus kita yakini bahwasanya wal ajrul akhirati khair. Wal ajrul akhirati khairun. Sungguh balasan dari Allah di akhirat nanti jauh lebih bagus. Lilladzina amanu, bagi mereka yang beriman, wa kanu yattaquna, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, takut kepada Allah, maksudnya bertakwa kepada Allah, rindu melakukan kebaikan, takut melakukan kemaksiatan, kepleset, segera mohon ampun. Maka orang-orang seperti itu akan dapatkan balasan yang luar biasa nanti di akhirat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini untuk bisa merenungi firman-firman Allah. Ada kejayaan di balik ketabahan dan kesabaran. Dan sabar di sini syarat juga, usaha memerangi hawa nafsu juga perlu jihad. Ada tadi wa ma ubarri'un nafsi, ada sebagian ahli tafsir mengatakan itu Yusuf yang berkata, bukan Zulaikha. Itu indahnya Al-Quran bisa dibawa ke sini, bawa ke situ mananya. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'. Wa ma ubarri'un nafsi, bisa dikatakan Nabi Yusuf. Nah, ini kalau Nabi Yusuf bagaimana menakwilinya? Kok Nabi masih ada hawa nafsu? Enggak.
Nabi Yusuf itu dengan ketawaduannya, beliau seorang nabi yang maksum, tetap berkata, wa ma ubarri'un nafsi. Tapi nafsu Nabi Yusuf sudah dijaga oleh Allah. Artinya biarpun seorang nabi dia punya hawa nafsu, tapi bedanya hawa nafsunya sudah tertundukkan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amarratun bisu. Aku tidak akan bebaskan hawa nafsuku. Artinya di saat mendengar keinsafan Zulaikhah, lalu bertobat dan sadar, Nabi Yusuf juga menimpali, wa ma ubarri'un nafsi, aku juga tidak mengatakan aku terbebas daripada godaan hawa nafsu. Ini yang juga mendukung makna bahwasanya waktu hamma biha, Nabi Yusuf juga hamma, maksudnya apa? Hamma Nabi Yusuf itu juga manusia normal, bukan orang yang tidak punya hajat dengan perempuan. Hamma biha, laula, ada laulanya. Tapi Nabi Yusuf tidak sampai berkeinginan. Artinya apa? Tidak sampai berkeinginan melakukan kehinaan dengan imra'atu aziz. Tapi Nabi Yusuf adalah laki-laki normal yang punya hajat. Tapi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Maka hubungannya dengan ini, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amarratun bisu. Aku tidak membebaskan hawa nafsuku. Karena hawa nafsu akan selalu merintahkan keburukan. Nabi Yusuf saja berkata begitu. Bagaimana kita tidak? Kita tidak boleh merasa bebas dari hawa nafsu. Kadang kita bersedekah dengan hawa nafsu. Buktinya apa? Zakat belum dibayar kok ternyata kita banyak berderma. Utang belum dibayar, banyak sedekah. Bisa baik kepada orang lain, bantu orang tuanya nggak bisa. Bisa membantu orang lain, adiknya tertelantar. Ini hawa nafsu. Banyak hawa nafsu dibalik, terselubung di balik amal baik. Makanya di dalam diri kita pencuri dahsyat hawa nafsu. Ayo kita semakin serius di dalam kita menuduh hawa nafsu kita, mencurigai hawa nafsu kita. Di saat mau melakukan kebaikan harus selalu kita bersihkan dari unsur-unsur hawa nafsu. Seorang mufti dan berfatwa, seorang komentator saat mengomentari permasalahan, bebas wa ubarri'un nafsi innan nafsa la'amarratun bisu. Kalau sudah hawa nafsu disertakan, tidak akan beres. Jadi ustadz pun akan ustadz culas, bohong. Dalam memberikan fatwa pun berbahaya. Maka teringat guru mulia mengingatkan bahasanya, agar fatwa itu murni, fatwa itu adalah bebas, fatwa itu adalah selamat, maka keluarkan dari kepentingan pribadi hawa nafsumu untuk menyampaikan fatwa. Walau ala nafsik, biarpun harus berani mengatakan kebenaran, biarpun itu adalah kita yang biarpun pahit kita, walau murra, walau kana murra, walau ala nafsik, biarpun itu adalah berat buat kita, itu hukum buat kita. Kalau sudah membebaskan hawa nafsunya, maka aman orang itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk merangi hawa nafsu. Dan kalau sudah nafsu itu kan ammarah, ini pada dasar nafsu kita semua ammarah bisu. Tapi ada marhalah-marhalah. Makanya agar kita itu tidak tertipu oleh nafsu ammarah bisu, maka kita harus menuduh terus hawa nafsu, mencurigai, sehingga yang disebut oleh para ahli tarbiyah nafsul lawwamah. Lawwamah itu yang artinya banyak mencela, akhirnya harus kita curigai terus. Lawwamah istilah saja, maknanya adalah ya yang kita tuduh, kita curigai, nafsul lawwamah. Terus curigai hawa nafsu. Kalau orang sudah biasa mencurigai hawa nafsunya, tidak nuruti hawa nafsunya, ini makna merangi hawa nafsu ini maknanya luas sekali ya. Jadi ada orang itu ngikuti ulama, itu ngikuti zahir amalnya, tapi bukan ngikuti maknanya. Mungkin dulu pernah dengar ada orang makan puasa tidak makan daging ya, pernah dengar? Ada nggak makan nasi, macam-macam. Ada. Itu kan sebetulnya dalam irama memerangi hawa nafsu. Yang menarik baginya akan dilawan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dia sudah bisa membiasakan melawan hawa nafsunya yang ini, maka hawa nafsu yang lainnya akan mudah untuk ditundukkannya. Apakah hari ini masih berlaku begitu? Ya kalau orang mau ya bisa saja, tapi harus paham maknanya. Kalau hari ini kelihatannya sudah perlu dirubah deh untuk merangi hawa nafsunya. Seorang ibu-ibu yang di rumah yang kebetulan juga nggak banyak keluar, di rumah saja, tapi juga jarang berzikir, itu memerangi hawa nafsunya. Tidak usah puasa, tidak makan nasi deh, tidak usah puasa, tidak makan daging, cukup berjanji
tidak akan nonton sinetron itu misalnya. Itu sudah luar biasa merangi hawa nafsu, dahsyat itu. Makan daging yang enak, memerangi hawa nafsu. Selama ini yang sudah biasa dengan YouTube, berjanji tidak nonton YouTube yang tidak, sudah itu istimewa hari ini zamannya. Yang selalu bisa komentar yang baik, hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Puasa kita sudah beda deh dari zaman dulu. Kalau puasa biasa aja deh. Puasa makan yang enak, sahur yang enak, buka yang enak. Makan sahur enak, buka yang enak, sudah selesai. Selebihnya jaga mata, merangi hawa nafsu, nonton televisi dan sebagainya. Zamannya beda. Nah ini nafsu harus kita curagi, lawamah. Setelah itu kalau sudah biasa kita hantami begitu, hawa nafsu menjadi nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu ammarah, lawamah, mutmainnah, mulai tenang. Kalau sudah nafsu mutmainnah ditingkatkan lagi menjadi nafsu radiyah. Al-Quran radiyah. Radiyah itu apa? Nggak beda apakah di saat dia dijadikan kaya atau melarat, nggak ada beda. Dengan apa yang Allah berikan badannya, di saat fakir dia bisa sabar dengan mudah. Di saat diberi kekayaan syukur dengan gampang, dermanya pun juga banyak. Setelah itu radiyah mardiyah. Mardiyah diridhoi oleh Allah. Diberi kasih sayang oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi. Maka ini adalah baru setelah itu menjadi nafsul kamilah, sudah sempurna. Itu nafsi jiwanya para nabi. Nah, mulia. Tapi seorang hamba selain nabi bisa mendekati di saat terbebas daripada tadi. Keluar daripada ammarah, lawamah, mulai mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, ini adalah para ahli tarbiyah itu menyusun itu biar koreksi, bukan untuk dihafal. Bukan untuk dihafal, tapi kita ini keras apa sih ini? Waduh, saya kelas 0 besar nih, amarah saja nggak beres-beres, dikit-dikit saya ngikuti teh. Lawamah dulu deh, terus perlahan-perlahan. Itulah pembahasan dalam dunia tasawuf, dunia tarbiyah yang sangat penting. Harus kita masuk dunia itu, ilmu itu. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang perlu dua hal, pemahaman sama kesadaran hati. Kalau pakai akal saja namanya teori tasawuf. Bicara tasawuf, membaca kitab Ihya Ulumuddin, diskusi tentang makrifat kepada Allah, enggak tahajudan, keblinger tuh manusia. Subuhnya enggak jamaah, keblinger manusia. Bahkan ada yang enggak sholat gara-gara semalam diskusi tentang tasawuf. Bukan itu tasawuf. Tasawuf adalah dengan akal, menyambungkan dengan syariatnya, kemudian hatinya merasakannya, lalu mengamalkannya. Tasawuf yang sesungguhnya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita tidak liar mengajak kepada kejahatan, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.